Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan buat video di sejarah pemerintahan 11 yang berhubungan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Hubungannya itu kita akan menjabarnya melalui organisasi. Ini video tak bisa panjang, jadi saya akan menjelaskannya tentang organisasi saja. Organisasinya itu yang pertama ialah Budi Utomo. Budi Utomo itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran Pribumi. Ini didirikan pada tahun 20 Mei 1908 oleh Wahidin Susodo, yang kedua Sutomo, yang ketiga ada Gunawan Mangunkusumo, yang dianggap sebagai awalnya kebangkitan nasional. Dan Budi Utomo ini memiliki tujuan yang masih samar-samar pada awal, yaitu kemajuan bagi India. Dan pada akhirnya pada kongres di Jogja pada bulan Oktober 1908, Budi Utomo diputuskan untuk tidak mengikuti politik, hanya untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, dan terbatas pada Jawa dan Madura. Dan pada saat itu juga Bupati Karanganyar RT Tirto Kusumo ditunjuk sebagai ketuanya. Pusatnya di Yogyakarta. Dan sampai akhir tahun pun organisasi ini memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota 10.000. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Tokoh pendirinya itu Sultan Kesayangan dan RM Notosuroto. Orang-orang bangsawan maksudnya. Awalnya sih untuk organisasi sosial untuk menyatukan orang-orang inter. Unsur politik pun nampak ketika Hindia Putra meluncur pada Maret 1916. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh tiga serangkai pendiri Indisch Party yang sedang menjalani hukuman buang di negara Belanda. Yang terkenal pun banyak juga sebenarnya, seperti Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Ketiga, Syarikat Islam. Syarikat Islam ini bermula dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik di kampung Laweyan, Solo. SDI ini memiliki dua dasar, yaitu agama Islam dan ekonomi. Tujuan pendirian Serikat Dagang Islam pun cuma berdasarkan perdagangan, yaitu perdagangan itu agar umat Islam ya bisa bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Ketika masuknya Umar Said Cokro Aminoto pada tanggal 10 September 1912, SDI pun berubah menjadi Serikat Islam alias SI. Tujuannya pun masih sama, cuma sedikit berkembang, yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota mempunyai kesulitan untuk dalam usaha, maju ke pengajaran, dan berbagi pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. SI ini berkembang pesat karena ada 5 hal, yaitu terbuka bagi seluruh golongan, berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati. Yang kelima yaitu agama Islam yang dianut hampir seluruh Indonesia. Karena perjuangan SI ini, seorang orang Belanda yang memimpin Indisch Social Indemocratische Vereniging bernama Sneevliet menyusup ke SI cabang Semarang, yang langsung merekrut dua orang tokoh SI yang militan dan berbakat, yaitu Semaun dan Darsono. Awalnya sih nggak ada perpecahan, tapi kemudian terpecah menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Si putih itu kubu nasionalisme yang berubah menjadi Partai Serikat Islam, dan si merah yang merupakan sosial kiri alias komunis yang akan mendirikan partainya menjadi Partai Komunis Indonesia. Yang keempat, Indisch Party. Indisch Party ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 orang tokoh yang dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu IFA Dawes Dekker alias Danu Dirjo Said Yo Budi dalam nama samarnya,
Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Tujuannya ialah untuk mempersatukan semua Inder atau orang yang lahir di Indonesia. Karena sikapnya yang berhubungan dengan India mereka alias Indonesia mereka, awalnya itu organisasinya itu ingin membentuk badan hukum, tapi ditolak oleh pemerintah Belanda. Akan tapi partai politik ini malah berkembang dan berkembang pesat dan memiliki 30 cabang, lebih dari 7.000 anggota. Karena sikap kritisnya yang terlalu besar yang ingin memerdekakan Indonesia, pada tanggal Agustus 1913, 3 serangkai ditahan dan diberi hukuman buang di Belanda. Dikarenakan gak ada pemimpinnya, IP Indies Party menurun kualitasnya alias pamornya, dan karena itu berubah menjadi Partai Insulin. Pada tahun 1919 itu berubah lagi menjadi National Indies Party. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia awalnya didirikan oleh Soekarno dan para anggota Algemeen Studi Club pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Baru pada bulan Mei 1928 nama organisasi ini berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuannya cukup mendasar tapi padat. Indonesia merdeka, yang berarti Indonesia itu harus dilepaskan dari belenggu penjajahan Belanda. Dan ideologi pun ada, Marxisme, yaitu yang tujuannya itu untuk menggalang persatuan 3 golongan yang ada di Indonesia tuh, yang paling dominan, yaitu nasionalisme, Islam, dan Marxis. Karena bersifat non-kooperatif, PNI menolak menjadi anggota Volkrat alias Dewan Rakyat. Sebaiknya itu langsung melakukan bangun pengikut massa yang bukan memiliki 10.000 anggota. Karena walaupun lebih kecil ya dari Serikat Islam, PNI itu lebih membuat khawatir. Karena siapa pemimpinnya sana? Senior Soekarno yang memberi omongan yang bisa membakar semangat. Yang pada akhirnya pada bulan Desember 1929, 4 tokoh PNI ditangkap. 6. Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Ini merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia. Sebenarnya dari 2 sebenarnya. Lalu Gerindo itu merupakan gabungan lagi. Partindo itu merupakan partai yang mencuri pembubaran PNI. Lalu terciptalah Partindo yang dipimpin oleh Mr. Sartono pada tanggal 30 April 1931. Lalu yang PNI yang tidak menyetujui menciptakan partai baru, yaitu PNI Baru alias Pendidikan Nasional Indonesia Baru, yang dipimpin oleh Muhammad Atta Sultan Syahir pada Desember 1933, yang akhirnya Insinyur Soekarno keluar dan malah bergabung ke Partindo. Dikarenakan masih mengkhawatirkan dari 2 partai ini, akhirnya partai ini diberi pengawasan ketat. Yang pada akhirnya pada bulan Februari 1934, beberapa anggota yang ditahan lalu diberi hukuman penjara, diasingkan ke Papua, lalu pindahkan ke lainnya. Karena larangan-larangan ini, PNI Baru dan anggota PNI Baru dan Partindo yang masih tersisa bergabung lagi menjadi Gerindra pada bulan Mei 1931. Yang ke-7, Parindra. Karena sikap kerasnya pemerintahan kolonial, akhirnya beberapa partai-partai kecil bergabung menjadi satu untuk menghindari namanya penggusuran, penangkapan. Salah satunya itu Parindra, merupakan gabungan dari Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia, yang Dr. Sutomo lah jadi pemimpinnya. Karena sikapnya kooperatif, orang-orang itu yang berasal dari Parindra itu ikut dengan Volkrat. Dan sebenarnya perjuangan itu berhenti setelah atau saat-saat pemerintahan Jepang muncul. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Subscribe dan like.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.